Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua ya. Amin. Baik, langsung saja. Hari ini kita akan belajar melanjutkan pertemuan yang sebelumnya ya. Kita akan belajar tentang peran rumah tangga pemerintah dan peran masyarakat luar negeri. Baik, kita masuk ke materi, yaitu peran rumah tangga pemerintah ya. Nah, perannya apa saja? Yang pertama, regulator atau pengatur ya, pengatur kegiatan ekonomi. Pemerintah itu bertugas untuk mengatur, mengendalikan, mengarahkan kegiatan ekonomi. Kegiatannya apa saja dalam mengatur itu, mengatur jalannya perekonomian. Nah, yang pertama, menjaga stabilitas harga agar harga-harga itu tidak tiba-tiba melonjak naik atau tiba-tiba melonjak turun. Jadi tetap stabil pada koridornya gitu ya. Menjaga stabilitas harga. Yang kedua, menyediakan berbagai kebutuhan ya. Jadi misalnya kalau ada suatu barang yang tidak diproduksi di daerah di daerah X misalnya, nah pemerintah itu bertugas untuk mengadakan adanya barang tersebut, bisa dengan membeli dari daerah lain misalnya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan sarana dan prasarana atau fasilitas untuk produsen maupun konsumen ya. Yang keempat, menyusun perencanaan ekonomi jangka pendek, menengah, dan panjang. Kemudian yang kelima adalah memberikan izin usaha bagi UMKM. Kalau ada orang tua atau saudara, temannya yang memiliki usaha, nah pemerintah ini yang bertugas untuk memberikan izin usaha kepada orang yang ingin mendirikan usaha tersebut. Nah, kemudian peran yang selanjutnya adalah menentukan besarnya pajak, misalnya PPN 10%, atau ada pajak penghasilan berapa persen, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah memberikan subsidi kepada masyarakat. Contohnya apa? Subsidi bantuan ya, subsidi itu bantuan COVID kemarin. Ada yang dapat bantuan sembako, ada juga yang dapat bantuan uang senilai 600.000. Nah, itu peran pemerintah yang pertama, regulator atau pengatur kegiatan ekonomi. Nah, peran rumah tangga pemerintah yang kedua itu adalah sebagai konsumen. Ternyata pemerintah itu juga sebagai konsumen, yaitu membeli atau menggunakan barang dan jasa dari produsen. Contohnya apa? Contohnya membeli kendaraan dinas untuk ASN atau membeli seragam dinas untuk ASN, seperti itu, atau alat tulis kantor. Kemudian yang ketiga, peran pemerintah yang ketiga adalah sebagai produsen. Peran pemerintah sebagai produsen itu diwujudkan dalam menghasilkan barang atau jasa yang digunakan untuk hajat hidup orang banyak, berarti demi kemakmuran masyarakat. Contohnya apa? Contohnya seperti PLN ya. PLN itu berarti kan menyediakan listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian ada juga PDAM air ya, atau PT KAI Kereta Api Indonesia. Itu contoh dari peran pemerintah sebagai produsen. Kemudian pemerintah itu berperan sebagai distributor atau menyalurkan barang dan jasa. Ternyata pemerintah selain jadi konsumen, produsen, juga jadi distributor, yaitu menyalurkan barang dan jasa kepada masyarakat ya, khususnya. Contohnya seperti Bulog, beras Bulog itu, atau menyalurkan buku-buku pelajaran ke sekolah-sekolah. Baik, itu tadi adalah peran rumah tangga pemerintah. Kita review ya.
Yang pertama adalah sebagai regulator atau pengatur jalannya kegiatan ekonomi. Yang kedua sebagai konsumen. Yang ketiga sebagai produsen. Yang keempat sebagai distributor. Nah, kita akan belajar selanjutnya ya, kita akan belajar tentang peran masyarakat luar negeri. Tapi sebelum itu silahkan yang belum subscribe, di subscribe dulu channel ini, kemudian di like, dibagikan sebanyak-banyaknya kemana saja boleh ya. Oke, kita lanjut. Peran masyarakat luar negeri, apa saja perannya? Peran masyarakat luar negeri yang pertama adalah sebagai konsumen. Hal ini diwujudkan dengan mengimpor barang dari luar negeri. Contohnya, masyarakat Amerika membutuhkan kopi. Nah, Indonesia itu negara yang menghasilkan kopi. Maka masyarakat Amerika mengimpor kopi dari Indonesia. Nah, masyarakat Amerika ini berarti masyarakat luar negeri yang mengimpor kopi dari Indonesia. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang kedua, perannya adalah sebagai produsen. Selain konsumen, tadi juga produsen. Berarti diwujudkan dengan mengekspor barang ke luar negeri. Contohnya Jepang, penghasil mesin fotokopi. Indonesia membutuhkan mesin fotokopi. Nah, Jepang mengekspor mesin fotokopi ke Indonesia. Jepang tersebut adalah masyarakat luar negeri yang bertindak sebagai produsen. Yang ketiga adalah investor. Jadi masyarakat luar negeri itu berperan sebagai investor, yaitu penanam modal. Karena suatu negara itu ada kebutuhan masing-masing ya, maksudnya butuh dana untuk mendirikan negaranya menjadi lebih maju, maka suatu negara itu membutuhkan investor dari negara lain untuk mendukung kemajuan negara tersebut. Nah, kalau misalnya Indonesia mengundang investor dari Amerika atau Cina misalnya, berarti masyarakat luar negerinya itu Amerika dan Cina yang memberikan modal untuk Indonesia. Tuh. Yang keempat, peran masyarakat luar negeri itu adalah pelaku tenaga kerja. Jadi setiap negara itu kan jumlah penduduknya berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang padat, ada yang jarang. Nah, penduduk yang banyak atau penduduk yang jumlahnya banyak akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak pula. Nah, di situ akan terjadi pertukaran tenaga kerja dari negara satu ke negara yang lain. Kemudian yang kelima adalah pemberi pinjaman luar negeri. Jadi selain masyarakat luar negeri itu sebagai investor menanam modal ya, masyarakat luar negeri itu juga memberi pinjaman kepada negara-negara yang sedang mengalami kesulitan dalam keuangannya atau perekonomiannya. Nah, kemudian yang terakhir perannya adalah pemberi bantuan luar negeri. Jadi kalau ini kan Indonesia sedang banyak bencana ya, ada bencana banjir di mana-mana, kemudian ada bencana gempa di Sulawesi, ada di Kalimantan juga banjir ya. Nah, itu masyarakat luar negeri biasanya memberikan bantuan kepada negara-negara yang mendapatkan musibah itu atau bencana alam. Nah, itu tadi adalah peran masyarakat luar negeri. Bisa dipahami ya. Tadi kita sudah belajar tentang peran rumah tangga pemerintah ya. Kemudian peran masyarakat luar negeri. Nah, nanti jika ada yang mau ditanyakan, boleh WA di grup ya. Oke, jadi setiap pelaku ekonomi itu memiliki peran masing-masing, baik RTK, RTP,
RTN ataupun RTLN. Mereka memiliki peran masing-masing. Karena memiliki peran tersebut, maka setiap pelaku ekonomi ini akan melakukan suatu kerjasama. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi bersama. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang perdagangan antar pulau atau antar daerah dan perdagangan antar negara. Oke. Jangan lupa, sekali lagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya channel ini berkembang, memberikan manfaat kepada banyak orang, inspirasi dan motivasi kepada anak-anak, khususnya kami sendiri sebagai tenaga pendidik dan jajarannya, dan juga seluruh manusia yang ada di Indonesia ini. Semoga bermanfaat. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.